Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati yaitu Ibu Sanika Sembiring SIKOM MIKOM selaku dosen mata kuliah dari karakter building ataupun dosen pengampu. Juga yang saya hormati kepada teman-teman dari Prodi Ilmu Komputer dengan kode kelasnya ialah 154B25 yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Akbar Mulia Farid dengan kode NIM-nya adalah 15210090 dari kelas 154B25 dengan judulnya adalah Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak. Yang pertama yaitu pekerjaan layak. Pekerjaan adalah suatu hal atau perbuatan, juga bisa disebut dengan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh imbalan atau upah. Apapun yang berkaitan dengan kegiatan atau dilakukan itu namanya disebut pekerjaan. Pastinya dalam bekerja ingin mendapatkan fasilitas dan jaminan dalam hal bekerja atau pekerjaan yang layak. Dalam bekerja juga memiliki macam-macam jenis, di antaranya yaitu ada pengusaha, guru, dosen, pengacara, admin, teknisi, kurir, dan juga banyak yang lainnya lagi yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu ya karena kebanyakan. Lalu sini ada faktor penyebab gaji numpang lewat. Di sini ada 4 faktor, yaitu yang pertama ada gaya hidup, yang kedua ada keuangan yang tidak stabil, lalu yang ketiga ada boros, yang keempat ada itu tidak menabung. Dari keempat ini yaitu faktor penyebab gaji numpang lewat. Lalu sini ada tips ataupun cara agar gaji tidak numpang lewat. Ada 4 juga. Yang pertama ada prioritaskan terlebih dahulu kebutuhan daripada keinginan. Lalu yang kedua adalah mulailah menabung atau lakukan investasi. Yang ketiga, hindari diri dari hutang, cicilan, atau kredit yang jika tidak dalam keadaan mendesak. Jika dalam keadaan mendesak, silakan dilakukan sah-sah saja karena itu adalah urgent ataupun darurat ya. Jadi silakan dilakukan jika dalam keadaan mendesak, tapi tidak dianjurkan untuk dilakukan karena kalau tidak dalam keadaan mendesak. Lalu yang keempat ada ubah gaya hidup. Yang tadinya selalu mewah gitu ya kan, jadi kita ubah yang tadinya mewah jadi biasa-biasa saja untuk meminimalisir adanya terjadinya gaji numpang lewat. Oke. Lalu sini ada pertumbuhan ekonomi.
Seperti yang kita ketahui, pada tahun 2020 lalu, tepatnya pada bulan Maret, pertengahan ataupun akhir, dunia dilanda adanya COVID-19. Dan salah satu negara yang terdampaknya yaitu negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Hal ini terjadi karena pada saat itu, terutama negara yang pertama terkena yaitu di Wuhan ataupun China. Kalau nggak salah ya, seingat saya di China sudah terlanda ataupun terjadi adanya COVID-19 yang di mana-mana langsung menyebar virusnya ya, termasuk langsung ke negara kita sendiri. Dengan adanya hal itu, pemerintah melakukan adanya PSBB atau bisa diartikan sebagai pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan untuk melakukan pencegahan terjadinya penularan secara terus-menerus di negara kita ini. Dan juga ada beberapa daerah yang melakukan sistem lockdown. Lalu penurunan ekonomi juga di perusahaan banyak yang terkena PHK ya, karena pada saat itu memang keadaan ekonomi tidak stabil. Para karyawan dipaksa untuk melakukan pekerjaan dari rumah yang notabene-nya adalah itu yang tidak optimal ya, karena yang biasanya bisa bebas kemana-mana jadi harus dipaksa di rumah saja. Karena itu perusahaan banyak melakukan PHK ataupun pemutusan hubungan kerja kepada para karyawannya demi mencegah perusahaan itu bangkrut ataupun gulung tikar. Upaya pemerintah memulihkan ekonomi. Untuk memulihkan ekonomi negara, pemerintah melakukan berbagai macam upaya seperti fokus pada kebijakan fiskal dan moneter, atau yang berarti menurunkan insentif pajak kepada para masyarakat. Tidak hanya itu, pemerintah melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk memajukan kebijakan moneter. Kebijakan ini pun bertujuan menurunkan jumlah uang yang beredar dan suku bunga pada bank. Dan faktanya, hasil dari upaya pemerintah ini berjalan dengan cukup baik, sehingga pada tahun 2020 lalu mengalami pertumbuhan kenaikan ekonomi sebesar 3,69%, dan pada tahun 2022 lalu naik sebesar 5,72%. Upaya pemerintah ini berjalan cukup baik karena dari tahun ke tahun mengalami kenaikan ya, yaitu upayanya dari melakukan kebijakan fiskal dan moneter, lalu juga bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menurunkan jumlah uang beredar dan suku bunga pada bank ya. Patut kita apresiasi upaya dari pemerintah ini, karena untuk menstabilkan ekonomi kita, dan hasilnya berjalan cukup baik, mengalami kenaikan dari 3,69% menjadi 5,72%. Grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sini ada dari tahun 2019 sampai tahun 2022 lalu. Untuk garisnya kuning dinamakan pertumbuhan ekonomi Q on Q.
Lalu garis yang biru dinamakan pertumbuhan ekonomi Y on Y. Bisa dilihat di sini pertumbuhannya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan ya, hasil dari upaya pemerintah yang melakukan kebijakan pada fiskal dan moneter, juga bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk menurunkan suku uang yang beredar dan suku bunga pada bank. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktu untuk dan juga apresiasinya untuk saya menyampaikan penjelasan dari saya mengenai pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada penjelasan ini. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Untuk itu saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.